Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan halo untuk semua sahabat cerita mistis dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Dika terlahir di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota. Desa ini, meskipun indah dengan alam yang subur, terkenal sebagai tempat yang miskin dan terisolasi. Seluruh penduduknya hidup dengan cara yang sederhana, bertani, dan bergantung pada hasil bumi untuk bertahan hidup. Dika, anak seorang petani, tumbuh besar dengan segala keterbatasan. Rumah kayu sederhana yang ia tinggali bersama orang tuanya seringkali bocor saat hujan turun. Ayahnya, seorang petani tua, tak pernah bisa menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara ibunya selalu sibuk bekerja keras di ladang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun meski begitu, Dika selalu berusaha keras untuk membahagiakan keluarganya. Meskipun sering merasa bahwa hidupnya seperti terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang tak ada ujungnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari terbit, bergegas ke ladang untuk menanam padi dan memanen hasil bumi. Namun hasilnya tak pernah cukup untuk membayar utang, apalagi untuk membeli sesuatu yang lebih baik. Mimpi-mimpinya untuk menjadi seseorang yang bisa mengubah hidupnya dan hidup keluarganya tampak semakin jauh. Beberapa kali Dika mendatangi pasar, melihat orang-orang dari kota yang kaya raya, berjalan dengan pakaian mewah dan senyum lebar. Sementara ia harus berjalan pulang dengan tangan kosong. Setiap langkahnya menuju rumah terasa semakin berat. Pada suatu hari, ketika Dika sedang duduk di bawah pohon besar, memandangi ladangnya yang tandus, seorang nenek tua datang menghampirinya. Nenek itu dikenal di desa sebagai orang yang bijaksana, namun juga dikenal dengan kisah-kisah yang menyeramkan. Dia selalu berbicara tentang dunia lain dan hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang desa. Namun, ada satu cerita yang selalu membuat orang takut untuk mendekatinya. Sebuah cerita tentang pesugihan monyet mujang. Nenek itu duduk di sebelah Dika tanpa berkata apa-apa. Matanya yang buram menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Setelah beberapa lama, nenek itu mulai berbicara dengan suara paruh yang serak. Kau tahu, anak muda, ada cara lain untuk mendapatkan semua yang kau inginkan. Dika yang awalnya tidak tertarik mulai menoleh, mendengarkan dengan seksama. Cara apa itu, nenek? Tanyanya, penasaran. Nenek itu menarik napas dalam-dalam, dan suara tangis angin malam terdengar seolah menjadi latar belakang kata-katanya. Pesugihan monyet mujang. Sebuah jalan yang bisa memberimu kekayaan seketika. Cukup kau datang ke hutan yang jauh, ke tempat yang disebut hutan mujang. Di sana, kau akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang dapat mengabulkan semua keinginanmu. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi, nenek itu menatap Dika dengan tatapan yang tajam. Harganya sangat tinggi. Bukan hanya harta benda yang akan kau berikan, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dika terdiam, namun rasa penasaran mulai menguasainya. Apa yang harus saya bayar untuk kekayaan itu? Tanyanya dengan hati yang berdebar. Nenek itu menarik napas lagi, dan matanya yang buram itu terfokus pada Dika seolah mencari sesuatu dalam dirinya. Hidupmu, anak muda, nyawamu, atau nyawa orang yang kau cintai. Setiap malam kau akan mendengar suara tawa monyet, dan itu adalah suara dari jiwa yang telah kau bayar. Dika merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa apa yang diceritakan nenek itu terdengar sangat mengerikan,
Tetapi keputusasaan dan keserakahan dalam dirinya membuatnya merasa terjebak. "Apakah banyak yang berhasil?" tanyanya. Suara Dika sedikit gemetar. Nenek itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih berat. "Banyak yang datang, banyak pula yang pergi. Beberapa mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi berapa banyak dari mereka yang kembali utuh? Hanya mereka yang terlalu tamak yang akhirnya terperangkap. Jangan kau kira ini jalan yang mudah. Harta yang datang dengan darah tidak pernah memberi kebahagiaan yang abadi." Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara angin yang berdesir melalui dedaunan. Dika merasa beban yang berat menggulung di dalam dadanya. Namun, pada saat yang sama, ada keinginan yang sangat kuat untuk keluar dari kemiskinan yang sudah mengikatnya bertahun-tahun. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan jika ia memiliki cukup uang, rumah yang layak, tanah yang subur, dan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya. Dengan suara penuh keraguan, Dika bertanya, "Bagaimana cara saya mendapatkannya?" Nenek itu mengangkat tangannya dengan gerakan perlahan, seolah memberi isyarat agar Dika mendekat. "Ikuti suara itu, suara tawa monyet di malam hari. Ikuti mereka ke hutan dan kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Tetapi ingat, tidak ada jalan kembali." Dika terdiam, ragu. Namun perasaan itu, perasaan bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya, membuatnya tidak bisa menahan diri. "Terima kasih, Nenek," jawabnya pelan, meskipun hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ketika Dika kembali ke rumah, pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata nenek itu. Setiap detik terasa lebih berat, dan bayangan akan kekayaan yang ia dambakan terus menghantuinya. Pada malam yang sama, suara tawa monyet yang aneh dan menyeramkan terdengar dari kejauhan, seolah mengundangnya untuk pergi lebih jauh. Tanpa sadar, Dika sudah mulai membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Dika memutuskan untuk mengikuti suara itu. Ia tahu bahwa langkah pertama menuju takdirnya sudah dimulai. Malam itu, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya seperti menandakan bahwa perjalanan yang ia pilih bukanlah pilihan biasa. Udara malam terasa berat, dipenuhi dengan keheningan yang mencekam. Semua suara malam tiba-tiba menghilang. Suara jangkrik, angin yang biasa berhembus pelan, semuanya seperti terkunci dalam keheningan yang menakutkan. Di balik keheningan itu, hanya satu suara yang terdengar jelas di telinga Dika. Suara tawa monyet. Dika menggigil. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Namun, keinginan untuk mengubah hidupnya begitu kuat sehingga ia terus melangkah ke arah hutan. Langkahnya semakin jauh dari desa, dan setiap jejak kaki yang ia tinggalkan semakin tenggelam dalam kegelapan malam. Ketika ia akhirnya mencapai tepi hutan, Dika berhenti sejenak. Pemandangan di depannya adalah hutan yang tampak berbeda dari biasanya. Pohon-pohon yang tinggi dan rapat menciptakan bayangan gelap yang seperti mengaburkan segala bentuk. Tidak ada cahaya bintang yang menembus rimbunnya dedaunan, hanya kegelapan pekat yang membuat Dika merasa seperti berada di dalam dunia lain. Rasanya, hutan ini tidak seperti tempat yang dikenal banyak orang. Ada sesuatu yang asing dan menakutkan di dalamnya. Dika menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Semakin dalam ia masuk, semakin banyak suara aneh yang terdengar. Suara langkah kaki yang tidak bisa ia lihat, bisikan halus yang seakan berasal dari kejauhan, dan suara ranting patah yang terdengar jelas di sekelilingnya. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti, mengawasi, tetapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Setiap langkahnya seakan mengganggu ketenangan hutan. Namun suara itu, suara tawa monyet yang semakin jelas, semakin mendekatkan Dika kepada tujuannya. Dalam kegelapan yang pekat, Dika merasakan bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Ia merasa seolah-olah ada mata-mata yang menatapnya dari setiap sudut, mata yang bukan milik manusia. Tiba-tiba, ia melihatnya. Di tengah kegelapan, ada cahaya redup yang memancar dari sebuah batu besar. Batu itu terletak di bawah sebuah pohon tua, dengan akar yang menjalar ke tanah seperti tangan yang siap meraih siapapun yang mendekat. Di atas batu itu, ada sebuah simbol yang aneh, seperti goresan-goresan yang membentuk gambar makhluk yang tak bisa Dika kenali, sebuah wajah yang mengerikan,
dengan mata merah yang memancarkan kegelapan. Tanda itu tampak seperti sudah ada di sana sejak zaman dahulu, dan ada kesan bahwa simbol tersebut hidup, bergerak, seakan mengundang Dika untuk mendekat. Saat Dika melangkah mendekat, tiba-tiba suara tawa itu terdengar lebih keras. Semakin keras, seakan memenuhi seluruh hutan. Suara tawa itu tidak hanya datang dari satu arah, tetapi dari berbagai penjuru, seperti suara ribuan makhluk yang bersembunyi di balik pepohonan. Dika berdiri terdiam, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada batu itu. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pohon yang gelap, sekumpulan monyet muncul. Mereka berjalan dengan langkah yang aneh, seperti tidak punya jiwa. Monyet-monyet itu memiliki mata merah yang bersinar, dan wajah mereka tampak mengerikan, seolah-olah mereka bukanlah makhluk hidup biasa. Mereka melangkah mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar, seakan-akan mereka menari di atas bayang-bayang. Salah satu dari monyet itu, yang lebih besar dan tampak lebih tua, mendekat. Wajahnya yang penuh keriput menyeringai dengan senyum yang mengerikan, menampilkan gigi-gigi tajam yang memutih dalam cahaya rembulan yang samar. "Kau datang juga," kata monyet itu dengan suara serak dan penuh desisan, seperti suara angin yang berputar-putar. "Kami tahu kau akan datang, Dika. Kekayaan yang kau cari ada di sini, tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini." Dika, meskipun jantungnya berdegup kencang, mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkannya?" tanya Dika dengan suara bergetar. Monyet itu tertawa, namun tawa itu terasa begitu menakutkan, seakan bisa merobek jiwa. "Kekayaan yang kau inginkan akan datang padamu, namun dengan harga yang sangat tinggi. Setiap kali kau menikmati kekayaanmu, kau akan mendengar suara tawa kami. Itu adalah suara jiwa yang telah kau bayar. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini." Dika merasa ketakutan yang mendalam, namun di dalam hatinya, ia sudah terlanjur memutuskan untuk mengambil jalan ini. Ia mengangguk pelan. "Saya siap," katanya, meskipun hatinya terus berdebar. Monyet itu melangkah lebih dekat dan dengan gerakan cepat ia meletakkan tangan besar dan berbulu di pundak Dika. "Baiklah, ingat, anak muda, setiap kekayaan datang dengan pengorbanan. Ambil apa yang kau inginkan, namun jangan pernah menyesalinya. Kami akan datang kapan saja kami mau." Tanpa peringatan, monyet itu menjentikkan jari, dan seketika, dunia di sekitar Dika berubah. Mata Dika berkunang-kunang, dan ia merasa tubuhnya seperti menghilang seiring dengan suara yang mengerikan itu semakin menghilang dalam kegelapan. Saat kesadarannya kembali, Dika merasa seolah-olah ia telah berada jauh dari hutan itu. Namun, ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah awal dari sebuah perjalanan yang sangat gelap. Keputusan yang ia buat untuk mencari kekayaan kini telah terjalin dengan nasib yang tidak bisa dihindari. Ia merasa dirinya terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Suara tawa monyet itu masih menggema di telinganya, menandakan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ketika Dika berbalik untuk pergi, ia tidak melihat lagi bayangan hutan yang sebelumnya menakutkan. Semua telah berubah, sama seperti dirinya. Keesokan harinya setelah malam itu, Dika merasa seperti terlahir kembali. Ketika ia membuka matanya, dunia di sekitarnya tampak berbeda, seakan ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Ia tidak mengerti bagaimana, tetapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehatnya telah terjadi. Semua yang pernah ia impikan kini terasa sangat dekat. Kekayaan yang ia harapkan dalam sekejap mata muncul begitu saja. Ketika Dika melangkah keluar dari rumahnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jalanan desa yang biasanya dipenuhi dengan rumah-rumah sederhana dan ladang-ladang miskin kini terlihat berubah. Rumah Dika yang dulu reot, kini berubah menjadi sebuah mansion besar dengan tembok batu yang kokoh. Atap rumahnya yang bocor kini terganti dengan genteng merah yang bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Bahkan, tanaman yang dulu layu dan kering kini terlihat subur dan hijau. Dika terpana, ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Semua yang ia inginkan, semua yang dulu hanya ada dalam angan-angan, kini ada di depan matanya. Uang mengalir masuk tanpa henti. Bisnisnya berkembang pesat.
Ia membeli tanah-tanah luas, membuka usaha baru, dan mengoleksi barang-barang mewah yang dulu hanya bisa dilihat di toko-toko mewah di kota. Bahkan, seluruh desa mulai memperhatikannya. Banyak orang yang datang meminta bantuannya, berharap bisa merasakan sedikit dari keberuntungan yang kini ia miliki. Namun, seiring berjalannya waktu, Dika mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Setiap malam ketika ia tidur, ia sering terbangun oleh suara tawa yang pelan, namun sangat jelas terdengar di telinganya. Suara itu datang dari kejauhan, seperti suara yang datang dari dalam hutan. Terkadang, suara itu terdengar seolah-olah sedang memanggilnya, mengundangnya kembali ke tempat yang gelap dan penuh misteri itu. Namun, ia menutup telinga dan mencoba untuk tidak memikirkannya. Kekayaan yang ia raih, meskipun menakutkan, mulai memberikan kebahagiaan yang dulu tak pernah ia rasakan. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap kali Dika merayakan pencapaian baru, entah itu membeli mobil mewah atau memperluas bisnisnya, sesuatu yang mengerikan selalu terjadi. Ada orang yang tiba-tiba sakit parah, ada yang kehilangan anggota keluarga mereka dalam keadaan yang sangat misterius. Mereka yang dekat dengan Dika sepertinya menjadi korban dari kejadian-kejadian tragis yang tak bisa dijelaskan. Ada yang ditemukan tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan, tubuh mereka terbalik, dan ada yang meninggal dengan wajah yang terdistorsi seperti ketakutan yang mendalam. Dika mulai merasa ketakutan. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia melihat perubahan pada dirinya. Mata yang dulunya bersinar cerah kini tampak lebih dalam, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Ia merasakan adanya kekosongan yang semakin membesar dalam hatinya, meskipun ia kini memiliki segala sesuatu yang ia inginkan. Kekayaan itu tidak membawa kebahagiaan, melainkan kegelisahan yang tak terhentikan. Pada suatu malam yang gelap, Dika duduk sendirian di ruang tamunya yang mewah. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Ketukan itu terdengar sangat ringan, seakan ada seseorang yang tidak ingin terlihat. Ketukan itu tidak berhenti, semakin cepat, seolah ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam rumahnya. Dengan rasa takut yang semakin mencekam, Dika mendekati pintu, membuka sedikit jendela kayu yang terpasang, dan menatap keluar. Tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan malam yang menelan seluruh halaman rumahnya. Namun ketika Dika menutup kembali jendela itu, ia mendengar tawa yang sangat keras. Tawa yang memekakkan telinga. Suara itu datang dari luar, tetapi seolah bergaung di dalam rumahnya. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan tawa monyet, tawa yang mengerikan yang terdengar semakin dekat dan semakin menguasai pikirannya. Dika menoleh dengan cepat, tetapi hanya ada keheningan yang menyesakan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lelah, seolah ada kekuatan yang menariknya ke tempat yang jauh. Ia merasakan punggungnya seperti ditekan oleh beban berat yang tidak terlihat. Tiba-tiba, ia merasakan tangan dingin yang menyentuh bahunya. Ia menoleh, dan di belakangnya berdiri seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup bayangan. Dengan suara serak, pria itu berkata, "Apa? Kau tidak bisa lari, Dika. Setiap kekayaan yang datang dengan cara gelap akan membawa kutukan yang tak terhindarkan." Dika terkejut, tubuhnya terasa lemas dan tidak bisa bergerak. "Siapa kamu?" tanya Dika dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum tipis, dan wajahnya yang penuh keriput itu tampak lebih menakutkan daripada yang Dika bayangkan. "Aku adalah pembawa pesan. Setiap malam 1 jiwa akan diambil. Itu adalah harga yang harus kau bayar untuk setiap koin yang kau peroleh. Kekayaanmu adalah kutukan. Dika." Saat itu, Dika merasa punggungnya dibanjiri dengan keringat dingin. Ia merasa seolah ada ribuan mata yang mengawasinya dari dalam rumahnya. Tidak hanya itu, suara monyet yang tawa itu semakin jelas, seolah semakin banyak makhluk yang datang menghampiri. Suara tawa itu mulai berubah menjadi teriakan, suara jeritan yang terdengar sangat nyata, seperti suara orang yang sedang dalam kesakitan. Dika mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan.
Semua perasaan takut, penyesalan, dan keserakahan yang pernah ia pendam kini muncul kembali, menghancurkan pikirannya. Aku ingin mengakhiri ini. Aku tidak ingin kekayaan ini lagi, kata Dika dengan suara yang tertahan. Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Tawa monyet masih menggema di sekelilingnya. Tidak ada yang bisa mengakhiri ini, Dika. Setiap jiwa yang telah kau bayar tidak akan pernah kembali. Setiap malam suara tawa itu akan datang, dan kau akan selalu mengingat apa yang telah kau lakukan. Saat itu, Dika merasa tubuhnya semakin lemas, dan suara tawa yang mengerikan semakin mendekat. Tawa itu bukan hanya berasal dari luar rumah, tetapi mulai berputar di dalam pikirannya, merasuk ke dalam jiwanya. Ia merasa seperti terjebak di dalam lingkaran yang tak ada jalan keluar, dan setiap kali ia meraih sedikit kedamaian, suara tawa itu selalu menghantui, mengingatkan bahwa harga yang harus dibayar tidak pernah berakhir. Ketika keheningan menyelimuti rumahnya, Dika akhirnya sadar. Kekayaan yang ia miliki, yang dulu ia anggap sebagai berkat, kini berubah menjadi kutukan yang menjeratnya tanpa ampun. Suara tawa monyet itu akan terus menghantuinya, mengingatkan bahwa hidupnya, seperti kekayaan yang ia raih, sudah terperangkap dalam penderitaan yang tak bisa terelakkan. Malam itu, Dika terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa tubuhnya keringat dingin, seakan baru saja berlari dalam kegelapan. Suara tawa monyet yang selalu menghantui, kini terdengar lebih keras, lebih dekat, dan seolah-olah berada tepat di dalam kepalanya. Di matanya, bayangan wajah-wajah orang yang telah meninggal. Mereka yang dekat dengannya bermunculan kembali, meringis dalam rasa sakit yang tak bisa dilupakan. Setiap detik, penyesalan itu semakin menghimpit dada Dika, menghancurkan apa yang tersisa dari dirinya. Kekayaan yang selama ini ia anggap sebagai hadiah, kini berubah menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul. Apa yang dulu membuatnya bangga, kini hanya menyisakan kehampaan. Rumah besar yang dulu dipandangnya sebagai simbol kesuksesan, kini terasa seperti penjara yang tak bisa ia lewati. Setiap sudut ruangan, setiap harta yang dimilikinya, seolah menyimpan jejak-jejak penderitaan yang tak terungkapkan. Dika mulai menyadari bahwa semua yang terjadi, kekayaan yang datang begitu tiba-tiba, kemewahan yang terus berkembang, adalah bagian dari perjanjian gelap yang telah ia buat dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Setiap malam ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, menjaganya dalam kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil apa yang telah dijanjikan. Ia mendengar suara ketukan di pintu, kali ini lebih cepat, lebih mendesak. Ketukan itu tidak bisa lagi diabaikan. Dika, dengan tubuh yang gemetar, berjalan menuju pintu. Di balik pintu itu tidak ada siapa-siapa, tetapi udara di sekitarnya terasa lebih berat, lebih pekat. Suara tawa monyet yang khas itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengerikan, seakan datang dari dalam dirinya sendiri. Dika merasakan dada yang semakin sesak, seolah-olah hatinya terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Dengan langkah ragu, Dika menutup pintu dan kembali duduk di ruang tamunya. Namun, setiap kali ia menoleh ke kaca jendela, bayangan monyet-monyet itu tampak melintas di luar rumahnya. Bayangan mereka bergerak cepat, penuh keganasan, seakan mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. Suara tawa itu tak henti-hentinya berputar dalam pikirannya, mengisi ruang kosong dalam jiwanya yang semakin terperangkap. Tiba-tiba, Dika merasa ada yang tidak beres. Dalam ketakutan yang semakin mencekam, ia berlari keluar rumah, menuju hutan tempat ia pertama kali berjumpa dengan makhluk gaib itu. Langkahnya terasa berat, setiap jejak yang ia tinggalkan di tanah seakan mengingatkan pada perjanjian yang telah ia buat. Di tengah kegelapan hutan, Dika merasa dirinya semakin terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami, dunia yang penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Di bawah pohon tua yang sama, tempat ia pertama kali menemui monyet-monyet itu, Dika berdiri terpaku. Bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, dan di kejauhan tawa monyet semakin mendekat, semakin nyaring. Dika merasa seperti kehilangan arah. Seperti seseorang yang terperangkap di dunia yang terbalik, di mana segala sesuatunya menjadi kabur dan menakutkan. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul dari balik pohon. Monyet yang lebih tua,
yang pertama kali menawarkannya kekayaan, muncul kembali di hadapannya. Wajahnya yang mengerikan tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya, mata merah menyala yang memancar dari balik kerutan kulitnya, tubuhnya yang tampak lebih besar dan lebih mengerikan. Senyum lebar yang ia tunjukkan kali ini bukan hanya mengandung kegembiraan, tetapi juga penghinaan yang mendalam. "Kau datang juga," kata monyet itu dengan suara serak. "Setiap malam kami datang untuk mengingatkanmu, Dika. Setiap kekayaan datang dengan harga yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini, bahkan jiwa yang paling kuat sekalipun." Dika mencoba berbicara, suaranya serak, namun tidak ada yang bisa ia katakan. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa terperangkap di tenggorokannya. Saya ingin mengakhiri ini," kata Dika, suara penuh penyesalan. Monyet itu tertawa dengan keras, suaranya begitu mencekam, seakan bergema ke seluruh hutan. "Mengakhiri? Tidak ada yang bisa mengakhiri apa yang sudah dimulai. Setiap langkah yang kau ambil telah membawa konsekuensi. Setiap harta yang kau raih, setiap nyawa yang kau bayar, tidak akan pernah bisa kembali. Tidak ada penebusan untukmu, Dika. Tidak ada jalan keluar." Dika merasa kakinya lemas, dan tubuhnya terasa semakin rapuh. Ia merasakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan, seperti kekuatan yang tak terlihat, menariknya jauh dari dunia yang dikenalnya. "Tolong," Dika berteriak. "Saya tidak ingin ini. Saya tidak ingin mati dengan cara ini." Namun, suara tawa monyet itu semakin keras, semakin memekakkan telinga, dan tubuh Dika semakin merasa terhimpit oleh kekuatan yang tak terhentikan. Ia merasakan kepalanya pusing, dan seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai pecah. Setiap bayangan yang ia lihat seakan mengaburkan kenyataan, dan suara-suara yang datang semakin membingungkannya. "Mati?" kata monyet itu dengan nada dingin. "Kau sudah mati, Dika. Kekayaanmu adalah kutukan. Setiap jiwa yang kau bayar, setiap langkah yang kau ambil, semakin mengikatmu dalam siklus penderitaan yang tak berakhir." Dika terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa begitu berat, dan kepalanya dipenuhi dengan suara-suara yang menjeritkan rasa sakit. Ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di tubuhnya, seperti tangan yang membekukan jiwanya. "Tidak, ini bukan yang saya inginkan," teriak Dika, namun suara itu hilang begitu saja, tertelan oleh gelapnya malam. Di saat itu, Dika menyadari kebenaran yang pahit. Tidak ada jalan keluar. Semua yang ia miliki, semua yang ia raih, tidak bisa membebaskannya. Ia telah terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri, dan kini kutukan itu telah menjadi bagian dari dirinya. Monyet-monyet itu, dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan, berdiri di sekelilingnya, menertawakan kebodohannya. Dika tahu, pada saat itu, ia tidak hanya kehilangan segala yang ia cintai, tetapi ia juga telah kehilangan dirinya sendiri. Dan tawa monyet yang mengerikan itu akan terus menghantui dirinya, sampai ajal datang menjemputnya. Dika terbaring di tempat tidurnya, tubuhnya terasa kaku dan terhimpit oleh beban yang tak terlihat. Setiap napas yang ia tarik seolah-olah semakin berat, dan seiring berjalannya waktu, ia merasakan dunia di sekitarnya mulai terenggut dari genggamannya. Tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi rasa tenang yang pernah ia rasakan. Semua yang ia miliki kini terasa seperti ilusi yang menghantuinya. Bahkan di dalam mimpinya, tawa monyet yang mengerikan itu tidak pernah berhenti bergema, memantul di setiap sudut pikirannya. Tawa itu semakin menyakitkan, semakin menusuk dan semakin nyata. Hari demi hari, Dika merasakan bahwa dirinya semakin terjerat dalam siklus yang tak bisa dipahami. Kekayaannya terus mengalir, namun kebahagiaan yang dulu ia harapkan, kini berubah menjadi bayangan gelap yang terus mengikuti langkahnya. Orang-orang yang ia cintai, satu persatu, mulai menderita. Teman-temannya, keluarganya, bahkan orang-orang yang hanya sebentar ia kenal, semuanya mulai jatuh ke dalam kehancuran yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia melihat wajah mereka, Dika bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk sedang menggerogoti mereka. Wajah-wajah itu menjadi lebih pucat, mata mereka tampak kosong dan mereka berbicara dengan suara yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Ketika Dika mencoba untuk berbicara dengan mereka,
Mereka hanya menggelengkan kepala, seperti tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali menjadi diri mereka yang dulu. Dalam hati Dika, ada rasa penyesalan yang semakin dalam, semakin menghimpitnya. Pada malam yang mencekam, ketika angin berhembus kencang dan langit tampak gelap, Dika tidak bisa lagi bertahan. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat, dan tidak bisa melarikan diri dari bayang-bayang yang terus mengikutinya. Sesuatu yang tidak terlukiskan menguasai pikirannya. Tawa monyet yang menyakitkan itu, yang kini terdengar lebih nyata, lebih jelas, kembali menggetarkan tubuhnya. Suara itu datang lebih dekat seakan mengelilinginya, seolah-olah suara itu berasal dari dalam dirinya. Dika tahu bahwa waktunya sudah tiba. Suara itu tidak akan berhenti, dan ia sudah terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Ia tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi. Keputusan yang ia buat bertahun-tahun lalu telah menghancurkannya, dan kini harga yang harus dibayarnya sudah sangat jelas, jiwa dan hidupnya sendiri. Ia berlari keluar dari rumahnya, berjalan tanpa tujuan, dengan tubuh yang terasa seperti terkekang oleh kekuatan tak terlihat. Setiap langkahnya semakin berat, semakin lama semakin terasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin pekat malam yang menyelimuti langkah-langkahnya. Pohon-pohon besar di hutan, yang dulu tampak seperti pelindung, kini tampak seperti makhluk hidup yang mengawasinya, menunggu untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dalam perjalanan yang penuh dengan kebingungannya, Dika tiba di tempat yang ia kenal dengan baik. Tempat itu adalah tempat pertama kali ia bertemu dengan monyet-monyet itu hutan Wujang. Keheningan di hutan itu sangat mencekam, dan meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi, ia merasakan bahwa ia harus kembali ke sana, ke tempat perjanjian itu dimulai. Di bawah pohon besar yang dulu ia temui, Dika berdiri dengan mata kosong, tubuhnya gemetar. Hawa malam yang dingin menyusup ke dalam tulang-tulangnya, dan suara angin yang berdesir seolah menjadi latar belakang bagi suara tawa monyet yang semakin kuat. Suara itu semakin mendalam, seperti berasal dari kedalaman jiwanya. Ketika ia menoleh, di balik bayang-bayang pohon yang gelap, sosok-sosok itu muncul kembali. Monyet-monyet itu, dengan mata merah menyala, dan senyum mengerikan yang memperlihatkan gigi-gigi tajam mereka, berdiri mengelilingi Dika. Mereka tidak bergerak, hanya mengamati dengan tatapan yang tajam, seolah menunggu reaksi dari Dika. Dika merasa seperti terkunci dalam pandangan mereka, tidak bisa menghindar, tidak bisa berbalik. Waktu seakan berhenti, dan ia merasakan udara semakin tipis di sekelilingnya. Salah satu monyet itu, yang lebih tua dan lebih besar, berjalan mendekat. Wajahnya yang penuh keriput dan terdistorsi memperlihatkan senyum yang sangat mengerikan, seperti senyum dari dunia lain. "Kau datang, Dika," kata monyet itu dengan suara serak dan penuh desisan. "Kami tahu kau akan datang. Kekayaan yang kau dambakan, nyawa yang telah kau bayar, semuanya telah membawa kita ke titik ini." Dika tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap monyet itu. Tubuhnya terasa semakin lemas, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. "Apa yang harus saya lakukan untuk mengakhiri ini?" kata Dika. Suaranya hampir tak terdengar, begitu lemah dan penuh kepasrahan. Monyet itu tertawa, suaranya menggema dan terasa seperti mengiris telinga Dika. "Mengakhiri? Tidak ada yang bisa mengakhiri apa yang sudah dimulai, Dika. Kau sudah memilih jalanmu, dan kini kau harus menghadapi akibatnya. Setiap kekayaan datang dengan harga yang tak bisa dibayar dengan harta. Harga yang kau bayar adalah jiwamu, dan jiwamu kini terperangkap di sini, di dunia antara hidup dan mati." Dika merasakan kegelapan menguasai seluruh tubuhnya. Setiap bagian dari dirinya terasa seperti membusuk, terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tawa monyet itu semakin keras, semakin mengerikan hingga akhirnya suara itu memenuhi seluruh hutan, menghancurkan kesadarannya. Ia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak ada ujungnya, dan meskipun ia ingin berteriak, tubuhnya tidak bisa bergerak. "Apa yang harus saya lakukan?" Dika memohon sekali lagi, meskipun ia tahu tidak ada jawaban yang akan datang. Monyet itu menatapnya dengan penuh penghinaan, kemudian menjawab dengan tenang, "Tidak ada, Ika. Emang tak ada yang bisa.
Oh, lakukan lagi, Dika. Kamu sudah mati dan akan terus mati, selamanya terjebak dalam kutukan ini. Dengan tawa yang mengerikan, monyet itu melangkah mundur, dan di belakangnya, seluruh makhluk hutan mulai bergerak, berputar di sekitar Dika. Bayangan gelap mereka semakin besar, semakin menutupi cahaya bulan yang samar, hingga akhirnya Dika merasa dirinya terperangkap dalam kehampaan yang tak terelakkan. Tidak ada yang bisa ia lakukan, tidak ada jalan keluar. Dengan satu langkah terakhir, Dika terjatuh ke tanah. Tubuhnya terasa sangat berat, dan sesaat sebelum nyawanya terlepas, ia merasakan bahwa dirinya benar-benar telah terperangkap dalam kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Dan suara tawa monyet itu terus mengiringi kepergiannya, menghancurkan setiap harapan yang pernah ia miliki. Sejak malam itu, Dika hilang tanpa jejak. Namun, desas-desus tentangnya tetap hidup, dan legenda tentang pesugihan monyet Mujang terus mengabarkan kisahnya ke generasi berikutnya. Mereka yang mendengarnya tahu satu hal pasti. Tidak ada yang bisa menghindar dari kutukan itu. Dan suara tawa monyet itu akan selalu terdengar di malam hari, memperingatkan siapa saja yang berani mencari kekayaan dengan cara yang gelap.